Baik, selamat siang seluruh pendengar podcast Yayasan Bina Berdaya Bangsa. Kembali lagi dengan Bincang Parenting kali ini dengan topik yang menarik tentang rutinitas atau membangun kebiasaan baik pada anak-anak. Kali ini kita akan ditemanin oleh sepasang suami istri yang telah dikaruniai 3 orang putra yang cukup luar biasa. Saya perkenalkan ada Kak Yongki dan Kak Sinta. Selamat siang Kak Yongki dan Kak Sinta. Selamat siang. Ya, wah kompak banget nih ya. Nah, baik Kak Yongki dan Kak Sinta, hari ini kita akan membahas seperti yang tadi sudah saya sebutkan mengenai membangun rutinitas atau kebiasaan pada anak-anak ya. Wah, udah pasti nih 3 orang putra cukup luar biasa pasti ya cara mendidik atau mengasuhnya. Nah, bisa nggak sih Kak Yongki atau Kak Sinta menceritakan 1 atau 2 kebiasaan baik yang sudah terbangun dalam diri anak-anak? Ada 3 orang ya putranya, benar ya? Iya, ada 3 orang ya. Dua kebiasaan baik mungkin yang pertama saya ceritain dulu ya. Mungkin kebiasaan cuci piring sih yang simple ya. Jadi kita biasain anak-anak sejak dari kecil, mereka biasa kalau habis makan, beresnya itu mereka cuci piring mereka sendiri. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua? Kalau yang kedua itu kebiasaan baik yang memang kita ajarkan itu menabung. Ya, karena menabung ini karena menabung ini banyak sekali manfaatnya, daripada kekurangannya lebih banyak manfaatnya. Kalau banyak sekali manfaatnya menabung. Wah, hebat banget ya, ini keren loh. Maksudnya 3 orang anak cowok ya diajarin mencuci piring dari kecil karena itu kan kebiasaan sederhana. Tapi memang harus kalau misalnya nggak punya dari kecil, bisa jadi nanti waktu udah gedenya nggak bisa ngerjain apa-apa ya. Ini luar biasa, keren banget. Oke, thank you Kak Yongki dan Kak Sinta. Boleh nggak sih ceritakan mungkin secara singkat, karena kalau misalnya ceritakan lama nanti pasti berapa tahun ya membesarkan anak-anak. Singkat saja, bagaimana sih cara membangun kebiasaan baik dalam diri mereka? Jadi kayak kebiasaan mencuci piring, terus menabungnya itu tadi gitu. Bagaimana sih cara membangun kebiasaan itu di mereka? Kalau bangun kebiasaan sih yang pasti kan dengan pengulangan ya. Pertama sebelum pengulangan pasti dikasih contoh. Kalau kayak cuci piring kan biar gimana pun mereka perlu lihat contohnya dulu. Jadi mereka lihat misalnya mamanya cuci piring, papanya cuci piring. Jadi lihat teladan, oh papa mamanya juga cuci piring, cara cuci piringnya seperti itu. Hingga akhirnya mereka bisa. Terus kapan lagi ketika udah makan kita ingetin. Jadi karena mereka anak-anak kan tetap perlu pengulangan dan mengingatkan ya. Jadi ayo cuci piring. Kadang-kadang mereka suka lupa atau kadang ada malesnya jadi diingetin lagi. Sambil ketika mereka juga mulai belajar cuci piring, kita pasti lihat dulu ya sebelum dilepas, dipandu dulu gitu, kita lihat cuci piringnya betul nggak. Karena kadang-kadang kan suka ada yang kurang bersih atau yang seperti apa, jadi kita kasih evaluasi sedikit sambil diajarin pelan-pelan. Jadi seperti itu aja sih sebenarnya kalau tentang cuci piring ya. Kalau untuk yang menabung mungkin. Kalau menabung ya harus disiapin toolsnya. Ya, jadi nggak bisa cuman diajarin teladan karena mereka belum terlalu ngerti tentang uang kan karena masih kecil ya. Jelas kalau teladan juga pasti karena dari kami juga terbiasa menabung. Terus kemudian disiapkan toolsnya dari kecil. Memang kita siapkan mereka sederhana, alatnya celengan aja. Ya, mulai dari celengan, belajar menabung dari uang koin. Malah sekarang kan bukan hanya uang koin ya, uang kertas juga bisa masuk ke situ. Ya, jadi disiapkan toolsnya. Yang paling penting tuh sebenarnya diajar mereka senang menabung gitu. Gitu, senang menabung. Jadi dibuat perlombaan, ayo rajin-rajin menabung gitu. Buat perlombaan siapa yang sering rajin menabung. Jadinya karena anak kecil ada 3 anak, jadi senang berlomba lah di antara mereka. Jadi akhirnya mereka senang menabung. Jadi membangun kebiasaan. Ya disiapin toolsnya, terus bahwa menabung ini juga menarik, menyukakan. Akhirnya mereka ya terbiasa menabung. Setelah akhirnya mereka sekolah, ternyata di sekolah kan disiapkan juga ya ada bank-bank tertentu yang kerjasama dengan pihak sekolah, dan akhirnya dari uang celengan itu kita mulai pindahkan ke tabungan, dan disitulah mereka bisa lihat jumlah uang mereka di buku tabungan. Jadi kita bilang tuh atas nama tamu sendiri ada buku tabungannya, dan itu justru tambah membuat mereka tambah semangat menabung gitu kira-kira. Iya. Jadi ini
keren banget ya. Berarti di rumah juga orang tua harus memberi teladan sebelum kita membangun kebiasaan yang baik buat anak-anak. Kemudian orang tua juga harus pikirin cara ya gitu untuk tools-nya gitu untuk membangun kebiasaan baik ini seperti apa. Lalu membuat kebiasaan baik itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi kayak menanamkan secara nggak sadar gitu ya ke anak-anak bahwa wah kayak tadi menabung ternyata menabung itu menyenangkan, terus membuat bangga ya ketika mereka ternyata udah punya buku tabungan atas nama mereka sendiri. Mungkin ini bisa nanti dicontoh ya gitu ataupun diikutin oleh orang tua yang lain. Luar biasa. Nah, pasti ada tantangan dong ya, Kak Yongki dan Kak Sinta, waktu ngebangun kebiasaan ini. Kadang-kadang mungkin anak-anak marah, kesel, atau gimana, nggak tahu lah gitu. Apa aja sih, bisa nggak sih ceritain mungkin sedikit juga tantangannya, dan bagaimana pada waktu Kak Yongki, Kak Sinta menghadapi tantangan ini, bagaimana mengatasinya? Kalau tantangan ya pasti kalau anak-anak kan kadang-kadang moody ya. Ya, Jadi sesuatu yang dilakukan berulang kali kadang-kadang mereka ada males yang tadi kalau misalnya kayak contohnya cuci piring, kadang mereka makan lagi cepet-cepet, nanti mereka suka nunda, moody dan suka nunda. Biasanya kalau anak-anak saya tuh ada yang suka nunda, jadi habis makan, ayo langsung cuci piring nanti dulu 5 menit 10 menit lama-lama kelupaan gitu seperti itu. Memang cara kiat untuk menghadapinya ya pasti ya sabar ya, orang tuanya sabar ingetin. Jadi kita selalu biasain, jadi jangan ditunda. Kalau udah ditunda pasti udah jauh lebih males. Jadi tetap kalau misalnya dia lagi malas ya kita dampingin dia sampai ke tempat cuci piringnya dan dia cuci piring. Jadi sambil seperti itu sih. Jadi terus ngingetin ya. Jadi sabar-sabar mengingatkannya jadi seperti itu. Karena sambil itu jadi habit yang akhirnya udah otomatis, itu memang perlu kesabaran sih. Tapi udah kalau anak-anak kita sih sejauh ini udah lumayan jadi habit gitu. Jadi mereka makan langsung cuci piring. Ya, ya. Jadi kadang-kadang berarti nggak ditinggalin gitu aja ya Kak tadinya ya? ya. Atau maksudnya orang tuanya karena misalnya nunda terus 10 menit terus dia kelupaan terus orang tuanya yang kerjain, bukan kayak gitu ya? Ya harusnya sih enggak ya, kadang-kadang pernah kalau dulu awal-awal suka kayak gitu ya, karena udah disuruh males, mungkin dia nggak mau tapi lama-lama ketika pelan-pelan diingetin lama-lama mereka juga sadar bahwa itu hal yang penting gitu, karena sering diulang diingetin mereka mulai ngerti oh ternyata ini penting gitu, kenapa papa mamanya ingetin terus, jadi seperti itu. Ya, oke, silakan Kak Yongki, tadi kayaknya mau tambahin, maaf. Ya, kalau yang tentang menabung, tantangannya sebenarnya kalau dari selama mereka ada di dalam keluarga terus berlomba di antara mereka, aman sebenarnya. Tapi ketika mereka mulai keluar ketemu teman-teman, nah ini tantangannya ya, ketemu komunitas yang lain ya, di sekolah di mana-mana. Kenapa? Karena teman-temannya suka jajan, ya suka jajan dan semuanya. Nah, ini tantangannya. Seringkali ketika mereka dapat uang jajan, mereka ingin juga jajan demikian. Nah, caranya sih yang paling sederhana yang kami bisa lakukan adalah kami tidak larang untuk mereka jajan, tapi kami sering berulang-ulang mengingatkan, menghimbau untuk ada yang disisihkan untuk ditabung. Jadi tidak dilarang jajannya, gitu ya. Silahkan jajan, tapi ada yang disisihkan dan diingatkan kembali bahwa ini menyenangkan, dan akhirnya ya mereka lakukan terus ternyata. Jadi mereka ada jajan, setiap hari dapat uang jajan, ada yang disisihkan, ada juga yang bahkan mereka akhirnya terbiasa tidak jajan. Jadi terbiasa tidak jajan karena bawa bekal cukup gitu ya dari rumah, akhirnya uangnya itu mereka tabung karena masih dalam suasana perlombaan pertandingan ya, menyenangkan untuk menabung lah pertandingan dan juga menyenangkan untuk menabung, jadi mereka ya terus menabung. Itu sih kira-kira tantangan dan gimana solusinya. Sederhananya iya. Benar-benar. Jadi memang hampir semua ya anak-anak memang kalau misalnya tidak jadi kayak poinnya yang saya tangkap adalah kayak konsisten gitu, benar ya kayak. Jadi diingatkan terus-menerus, orang tua juga harus sabar mengingatkan, ngasih tahu, terus membuat bagaimana si kebiasaan baik ini adalah sesuatu yang menyenangkan buat anak-anak. Jadi mereka juga terus terpacu ya gitu untuk membangun atau mau mengerjakan gitu, bangun juga kebiasaan baik yang papa mamahnya lagi bangun di diri mereka gitu ya. Konsistennya ini yang perlu dijaga gitu ya Kak ya. Ya. Oke. Nah, berarti ini pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih manfaat yang udah Kak Yongki dan Kak Sinta rasain? Kalau saya tidak salah, ini anak yang pertama, putranya yang pertama sudah SMA ya, gitu. Berarti udah cukup besar, gitu. Terus yang kedua dan ketiga memang masih di SD, tapi udah di kelas 4 dan kelas 3, benar ya? Gitu, jadi cukup jauh. Cuma memang dengan jarak umur itu, berarti kan
sudah bisa terlihat gitu kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah terbentuk yang tadi Kak Yongki dan Kak Sinta bagikan, ada 2 gitu, yaitu kebiasaan mencuci piring setelah makan gitu dan juga kebiasaan menabung. Nah, dari 2 kebiasaan yang sudah terbangun di diri mereka, apa sih manfaat yang Kak Yongki dan Kak Sinta sebagai orang tua rasakan gitu dari membangun kebiasaan baik ini? Yang pasti sih pertama mereka jadi lebih mandiri ya. Kalau dari konteksnya mereka cuci piring, saya pun mungkin mereka laki-laki, mereka terbiasa dengan pekerjaan rumah, mereka bisa mandiri gitu. Membereskan hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka sendiri ya. Itu manfaatnya saya lihat. Dan kalau buat mamanya, buat orang-orang di rumah yang pasti meringankan pekerjaan kan, karena piring tidak menumpuk. Karena dulu kita ngerasain ya, memang sebelum dilatih seperti ini, piring lebih cenderung banyak cepat menumpuk. Mereka kan sering makan ya, nyemil apa karena pakai piring, pakai lagi, pakai dalam sehari itu bisa banyak. Tapi dengan mereka udah mulai bertanggung jawab seperti itu, jadi cucian piring jauh lebih sedikit. Bahkan mereka juga ada yang kadang-kadang ketika cuci piring mereka, aku cuciin yang punya yang lain juga ya. Jadi kalau mau habis masak, mereka mulai terbangun untuk mereka mulai membantu gitu. Jadi saya lihat itu sangat signifikan sih ya pengaruhnya. Jadi artinya memang jadi pekerjaan lebih mudah selesai gitu. Dia sangat membantu untuk pekerjaan rumah mamanya maupun kakaknya yang lain. Iya. Oke, mungkin ada yang ditambahkan sama Kak Yongki? Kalau tentang menabungnya justru kami manfaatnya banyak banget ya. Banyak, lebih irit ya pasti. Sangat menarik ya, sangat menarik kalau manfaat dari menabung ini. Dan jelas kami tidak punya effort yang besar untuk mengeluarkan uang banyak karena mereka terbiasa menabung, mereka juga terbiasa menggunakan atau bertanggung jawab dengan uang mereka. Jadi ketika mereka mau jajan, mau ada kebutuhan apa, mereka sendiri sering menawarkan pakai uang saya aja dari uang tabungan. Jadi mereka bangganya ketika mereka mengeluarkan uang dari uang tabungan mereka gitu ya. Terus kemudian juga ketika mereka ingin memberi, ketika teman-teman mereka atau teman-teman kakak-kakaknya ya yang berulang tahun mereka ingin memberi kado, itu biasanya mereka inisiatif dari uang tabungan mereka sendiri yang dikeluarkan. Ya di situ jadi kami senang gitu, bukan hanya ternyata melatih menabung bukan hanya membuat mereka jadi senang menabung saja, menyimpan uang saja, tapi juga menjadi mereka senang untuk bisa memberi ya ke orang lain karena mereka punya sesuatu yang bisa mereka beri tanpa mereka meminta kepada kami ya. Nah khususnya apalagi anak kami paling besar karena sudah SMA ya. Jadi kami rasakan sekali dampaknya waktu dia masuk ke SMP. Jadi kalau dia masuk SMP itu kami kasih uang jajan itu per minggu ya. Per minggu kami kasih uang jajan per minggu, kemudian minggu depannya kami tambahkan uang jajan lagi seperti biasa ya, seminggu sekali. Ini anak ini malah dampaknya positif sekali ya. Ketika minggu depannya kita kasih uang jajan, anak ini menolak dengan alasan masih ada uang jajannya. Jadi dia bisa mengatur keuangannya. Jadi dengan menabung bukan hanya bertambah uangnya, tapi juga mampu mengatur keuangannya, mengelola uangnya sejak yang sederhana ya, sejak dia dari kecil. Jadi dia sering menolak uang jajan, masih ada, cukup. Wah ini manfaat bagi kami. Jadi ya sangat senang sekali melihat anak-anak bisa mengatur keuangannya sejak dari dini. Ya. Jadi ketika mereka juga jajan atau pengen apa juga mereka nggak terburu-buru memboroskan uangnya ya. Kesadaran itu sih itu yang paling berguna. Iya, ini keren banget ya. Maksudnya ketika membangun kebiasaan baik secara tidak langsung sebenarnya juga jadi seperti kita men-shaping karakternya mereka gitu ya, kayak membentuk gitu. Kita mau anak kita ini seperti apa gitu nanti ke depannya gitu. Jadi ketika dia sebenarnya dari kecil sudah punya kebiasaan-kebiasaan baik gitu dari rumah gitu. Nanti waktu sebenarnya kalau kayak tadi yang Kak Yongki bilang ya gitu, yang menarik adalah ketika mereka menghadapi tantangan dari teman-temannya gitu ya. Nah, jadi apalagi untuk anak remaja nanti ke depan juga mereka kan udah pada gede-gede ya gitu, akan ada lebih banyak pergaulan yang lain gitu. Tapi dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah dibangun dari kecil, dari dini gitu, mereka jadi seperti punya pertahanan juga ya, udah punya karakter yang terbentuk untuk bagaimana nanti menghadapi tantangan-tantangan ke depan dan tidak gampang terpengaruh gitu ya, gitu dengan kalau misalnya komunitasnya ternyata kurang bagus kebiasaannya karena udah punya gitu sebenarnya dasar yang baik gitu. Wah ini keren banget. Boleh tahu nggak sih Kak Yongki dan Kak Sinta ini sebenarnya membentuk kebiasaan mereka tuh mulai membiasakan kebiasaan-kebiasaan itu mulai dari umur berapa sih? 2-3 tahun ya. Iya, 2-3 tahun.
Berarti umur 2-3 tahun itu sebenarnya udah mulai bisa ya Kak ya, membangun Iya. kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi kayak makin cepet kayaknya makin oke ya, makin bagus ya, gitu. Oke deh. Baik, terima kasih banyak Kak Yongki dan Kak Sinta untuk waktunya siang hari ini. Bersyukur sekali ya bisa ngobrol-ngobrol dengan Kak Yongki dan Kak Sinta karena banyak banget gitu sharing-nya gitu, pengalaman-pengalaman yang dibagikan yang cukup yang sangat menarik gitu dan maksudnya pengalaman pribadinya juga udah dilihat gitu, merasakan sendiri bagaimana manfaatnya. Semoga bincang parenting kita siang hari ini juga bisa menjadi contoh ya gitu, bisa menjadi inspirasi gitu buat orang tua lainnya yang mungkin bingung atau kesulitan gitu membangun kebiasaan yang baik buat anak. Oke, terima kasih Kak Yongki dan Kak Sinta. Selamat siang dan sehat selalu. Amin. Selamat siang. Selamat siang. Ya.